Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Matias ditambahkan dalam bilangan para rasul. Ya, ini seringkali disebut sebagai pengganti Yudas. Dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15-17 dilanjutkan ayat 20-26. Baik, saudara-saudariku, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti. Tuliskan komentar saudara sebagai sharing di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Nah, saudara-saudariku yang terkasih, diperkirakan ada 120 orang di situ, dan kiranya ini tentu saja para rasul ada termasuk ya di dalam kelompok ini, karena mereka setelah peristiwa kematian lalu kebangkitan Kristus, mereka selalu ada bersama-sama ya, termasuk para wanita yang selama ini selalu mengikuti Yesus. Haruslah genapi kitab suci ya. Nah, kita tahu Yudas sempat salah satu dari ke-12 rasul mengkhianati Yesus ya. Dan sekarang sebagai sang pengkhianat ia telah mati. Nah, ini harus digenapi pengganti Yudas ini. Saya tidak merasa bahwa Tuhan Yesus telah gagal di dalam memilih orang. Ya, yang gagal di sini adalah Yudas. Jangan mengatakan Yesus gagal, karena apa? Yesus yang dikhianati kok gagal. Ya, orang dikhianati, yang gagal itu si pengkhianat itu. Nah, sekarang setelah Yudas mati harus digenapi para rasul itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami, artinya bilangan para rasul, ambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, sekarang setelah Yesus dikhianati dan wafat, Yudas akhirnya malah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, tetapi akhirnya jabatan itu diambil oleh orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Nah, syarat untuk menjadi rasul pengganti itu apa? Orang itu sudah selalu berkumpul selama Tuhan Yesus masih hidup pada waktu itu. Ya, jadi sejak panggilan murid pertama lalu dia memilih ke-12 rasul, ada orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan 12 rasul itu tetapi selalu ikut. Nah, siapa itu? Nanti kita akan lihat orangnya. Ya, syaratnya berkumpul terus bersama Tuhan Yesus, yaitu mulai kapan? Hitungannya dari baptisan Yohanes, artinya karya Yesus pertama, sampai hari Yesus terangkat ke surga untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan. Ya, jadi orang ini sudah selalu ada bersama-sama dengan Yesus sampai saat Yesus disalibkan, wafat, bangkit, sampai ia naik ke surga. Itu harus selalu ada di dalam kelompok rombongan itu. Nah, maksudnya untuk apa? Supaya orang ini untuk menjadi saksi, mereka dia ini adalah saksi-saksi yang sahih ya, bersama ke-12 rasul itu, atau kalau ditambahkan di sana.
Nah, saudara-saudari yang terkasih, lalu siapa yang kiranya paling layak? Lalu mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, juga bernama Yustus dan Matias. Nah, menarik sekali di sini saat pemilihan ya. Jadi ada 2 orang, siapa ya kira-kira yang layak, yang pantas siapa? Bukan yang satu berarti tidak pantas dalam arti buruk, ya tidak ya, tetapi yang lebih tepat. Mereka lalu berdoa. Ini yang saya sebut menarik. Di dalam pemilihan ini mereka dengan kesungguhan hati berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan kerasulan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi Alkitab tidak secara terinci menyebut latar belakang Matias itu sebelumnya seperti apa. Kita juga tidak pernah temukan itu, ya, tetapi dipastikan ia adalah orang yang selalu ikut ajaran Yesus sejak masa Yesus dibaptis bersama oleh Yohanes Pembaptis, ya, oleh Yohanes Pembaptis, dan karya pelayanan terus menerus, dan ia hadir bersama-sama selalu bersama murid-murid yang lain sampai Yesus terangkat ke surga. Nah, mengapa sekarang perlu pengganti ini? Apakah dengan 11 rasul itu tidak cukup? Ya, disebut di sini untuk menerima jabatan pelayanannya, supaya pelayanan itu yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas itu terisi, ya. Jadi saksi-saksinya itu genap, dan kiranya kalau merujuk pada 12 suku Israel dan para rasul awal itu dipilih 12, kalau ada yang nggak beres, ya sekarang harus dikembalikan ke angka 12. Ini kiranya sangat penting untuk pewartaan kepada orang-orang Yahudi pada masa itu. Ya, Yesus akan menjanjikan pemulihan 12 suku Israel untuk dipersatukan kembali. Nah, saudara-saudari yang terkasih, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan ia kemudian ditambahkan kepada bilangan ke-12 rasul. Nah, Yudas harus digantikan untuk mengembalikan keutuhan 12 rasul itu. Nah, pengganti Yudas tadi sudah disebutkan memenuhi syarat, dan maksudnya apa? Mereka, yaitu Matias dengan 11 rasul yang lain, nanti akan menjadi saksi Kristus, pewarta Kristus. Ya, konon dia mewartakan Kristus sampai di Ethiopia dan mati sebagai martir di sana. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ya, Allah selalu hadir tepat pada waktunya. Ketika sekarang harus ditampilkan seorang baru menggantikan Yudas, Tuhan memilih Matias. Ketika para rasul berdoa dan membuang undi, jatuh kepada Matias. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan kepada saudara-saudari di grup-grup yang saudara ikuti. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.